Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Lala. Dan aku Sabrina. Kita berdua yang akan nemenin waktu luang kalian pada kesempatan kali ini. Nah, sudah pada tahu belum hari ini kita bakal ngapain? Kalau misalkan kalian belum tahu, jadi pada hari ini tuh ada acara namanya 78 Station lah. 78 Station ini merupakan singkatan dari 78 Stay at Home Sharing Session. Nah, 78 Station ini adalah salah satu program kerja dari OSIS PK SMA Negeri 78 Jakarta. Tujuannya itu untuk ningkatin kreativitas kita nih lah, supaya lebih berkembang lagi. Dan kita akan ngundang narasumber yang pastinya kece-kece banget. Ya. Dan pada episode kali ini kita akan bekerjasama dengan Hari Kewirausahaan. Tepuknya mana dong? Berarti hari ini kita bakal bahas tentang kewirausahaan dong, Kak? Bener banget lah. Jadi pada hari ini kita akan bahas nih, gimana sih caranya jadi wirausahawan yang baik, terus juga suka dukanya jadi wirausahawan tuh apa sih? Gitulah. Oke. Dengar-dengar kita kedatangan tamu loh. Wah, siapa nih tamu kita kali ini, lah? Beliau ini pakarnya marketing, sudah terkenal internationally dan dan produk terbarunya saja sudah memenangkan Indonesian Best Choice Award 2020. Wow. Keren nggak tuh? Keren banget lah. Aku jadi penasaran tamu kita pada hari ini tuh siapa sih, lah? Tamu spesial kita pada hari ini adalah, please welcome Kak Naomi Susan. Yeay! Pagi. Selalu semangat dan selalu pagi. Silakan duduk, Kak. Terima kasih. Gimana? Kak Naomi apa kabarnya nih? Hebat, selalu luar biasa. Alhamdulillah. Ini SMA Negeri 78, aduh keren banget. Pasti yang terdepan bikin acara-acara ginian, masih SMA loh padahal. Gimana, apa yang kita mau bicarakan hari ini, ayo? Kita hari ini bakal ngebahas tentang kewirausahaan, Kak, dan kita di sini juga bakal omongin bagaimana sih perjalanannya Kakak kok bisa jadi pengusaha tuh sukses sampai sekarang. Dan Amin. Bagaimana? Amin. Sebelumnya terima kasih banyak Kak udah nyempetin waktunya untuk datang ke acara kita pada hari ini, Kak. Saya yang terima kasih karena ini acara perdana ya ternyata ya. Iya. Wow, Naomi Susan berada di acara perdananya. Terima kasih. Kak, dengar-dengar baru pulang dari Salatiga ya, Kak? Iya, Salatiga. Ada salah 4, salah 5 nggak? Nggak ada ya, cuma ada Salatiga ya. Baru sampai dari Salatiga demi SMA Negeri 78 loh. Kesibukan Kakak di masa pandemi sekarang tuh apa aja, Kak? Sekarang olahraga, main sama anak, lebih berkualitas, lebih banyak waktu main sama anak karena semua harus stay at home ya. Betul. Dan masa pandemik ini kita harus bersyukur sama Allah ya, sama Tuhan, karena biasanya kita dicobai sama Tuhan itu sendiri-sendiri kan ya. Tapi kali ini kita dicobainnya rame-rame, nggak cuma satu SMA Negeri 78, nggak cuma Indonesia tapi seluruh dunia. Nah, jadi dalam kondisi yang seperti ini hanya orang-orang yang pesimis yang mengatakan bahwa wah pandemik ini adalah musibah besar. Tapi untuk kita-kita yang ada di ruangan ini, yang ada di sekolahan SMA Negeri 78, ini merupakan peluang yang besar sekali. Ya, jadi itulah salah satu kesibukan kakak di rumah, lihat apa ya yang bisa dilakukan dan ternyata memanfaatkan orang-orang yang stay at home, gak berani keluar rumah. Dan kita antarkan sesuatu buat mereka. Apa sih? Nah, itu nanti pasti akan dibahas. Bener banget. Terus, apalagi ayo pertanyaannya? Jadi, sekarang kan Kakak lagi naik daun banget ya. Gimana tuh cerita awalnya? Udah dari dulu pengen jadi entrepreneur atau tiba-tiba saja pengen? Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Dan bagus kok banget. Bisa gitu sama terus gitu suksesnya, tidak naik turun gitu. Amin. Nah, jadi sebenarnya
kakak itu terlahir dari orang yang bukan dari keluarga yang berkecukupan. Jadi terlahir dari keluarga yang broken home. Papa sama mama pisah. Kemudian ada kondisi keadaan di mana I have to change my life. I don't want to be someone yang seperti ini. Waktu itu hayalan dan keinginannya itu sangat umum. Saya mau jadi terkenal, saya mau jadi orang kaya, saya nggak mau susah, saya nggak mau hidup miskin. Nah, tapi mimpi-mimpi itu hanya akan menjadi daftar mimpi kalau kakak tidak bangun and make it, wake up and get it. Gitu kan. Nah, jadi akhirnya gimana sih cara mencapainya? Nah, satu persatu harus dikejar, satu persatu harus didapatkan. Tidak bisa kita lihat yang tinggi sekali, kita capek nanti ngejarnya di tengah jalan kita capek jatuh. Tapi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi bagaimana bisa menjadi seorang entrepreneur dan bisa seperti di posisi sekarang itu karena ada ilmu kepepet, ada kondisi yang mendesak. Ya, I want to be somebody, I want to be rich. Jadi nggak mau hidup susah. Nah, jadi pasti semua teman-teman ini yang lagi menyaksikan tayangan kita pasti setuju deh. Karena apa? Siapa sih yang mau hidup susah? Betul, Siapa sih mau hidup miskin? Betul. Nggak ada ya? Iya, Nah, betul. ayo sekarang kita mau jadi orang kaya. Nah loh, kaya itu macam-macam. Kaya di bidang imannya, di bidang agamanya, kaya dalam materinya, kaya dalam pengetahuannya, kaya dalam pertemanannya, kaya dalam pergaulannya, kaya dengan semua serba kaya. Itu hanya bisa didapatkan saat kita menjalani dan melakukannya. Ingat, jangan pernah memikirkan. Jangan cuma berhayal, bermimpi, but you have to get up, you have to wake up and make it. Betul, jangan asal ngomong doang ya Tania, tapi harus dilakuin juga. Omongan itu harus lebih kecil dari apa yang dilakukan. So, you have to make your action louder than your words. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita semua pokoknya lebih suka dihibur deh, nggak suka dididik. Jadi kita nggak usah ngajar-ngajarin, tapi kita menghibur aja yang lucu-lucu. Oke, terus apalagi yang mau digali nih? Digali apa? Kak nih, tips-tips apa sih buat kita nih supaya menjadi wirausahaan yang handal gitu loh Kak? Nah, sebelum kita kewirausaha, apalagi teman-teman di sini kan boleh dibilang masih punya target-target tertentu, harus target nilai, harus dapat ijazahnya, belum lagi UMPTN-nya, belum, wah masih jauh ya, kayaknya perjalanannya masih jauh. Tapi yang jelas untuk stages-stages ini, untuk teman-teman ini, apalagi kelas 10, 11, 12 berarti ya, harus mengetahui apa yang namanya 4K. Wah, apa tuh Kak? 4K. 1, kemauan, kemampuan, kesempatan, dan keberuntungan. Ada 4. Nah, mau dibahas sekarang apa mau session berikutnya? Jangan-jangan nanti kalau NS itu kalau udah ngomong nggak berhenti-berhenti. Jadi harus dikasih tahu. Mau sekarang apa nanti? Ayo. Boleh Kak. Terus, Sekarang aja. Oke. boleh Kak. 1 ya, kemauan. Harus punya mau dulu. Jadi teman-teman ini harus punya kemauan, mau dulu. Kalau nggak ada kemauan, mau diapain aja nggak bakalan bisa jadi apa-apa. Jadi harus mau. Mau apa sih? Yang jelas, yang smart. Smart itu ada singkatannya lagi, pasti udah pada tahu lah teman-teman ya. Smart itu specific. What do you want? Specify, specific. M itu measurable, terukur. Jangan misalnya kakak Lala pendiam, tapi maunya jadi penyanyi. Itu nggak bisa kayak gitu. Namanya pendiam berarti harus melihat saya mesti di belakang layar ya. Terus A-nya achievable, yang mudah dijangkau. Jangan yang aneh-aneh yang kayaknya masih capek nanti di tengah jalan akhirnya nggak mau terusin gitu ya. Yang R-nya itu realistis, sesuatu yang realistis. Kemudian smart T, timing.
timingnya bagaimana, apakah sesuai dengan usia kita, apakah sesuai dengan kondisi keadaan yang ada di sekitar kita ya. Jadi harus smart. Jadi kemauan ini harus smart ya. Kedua adalah kemampuan, mampu. Nah, Kakak Sabrina pinter nggak? Pinter nggak? Oh, insya Allah pinter dan Pintar. Nah, jangan merasa pintar. Banyak orang-orang yang lebih pintar dari kita, betul ya? Betul. Nah, tapi kita harus tahu bahwa kita pintar. Pintarnya di mana? Kalau Kak Naomi itu pinternya ngomong, pinter ngomong. Tahu nih pinternya ngomong, jadi diasah terus si ngomong ini. Sekolah aja ngambil bidangnya yang bidang ngomong. Ada nggak sih sekolah ngomong? Jadi ambil di komunikasi. Ya, nah jadi kita punya kemampuan, kita tahu kita pintar, makanya kita asah terus kepintaran kita. Lebih baik kita memiliki 1 pisau yang tajam daripada 10 pisau yang tumpul, betul ya? Nah jadi kita asah terus. Nah kemudian berikutnya adalah kesempatan. Kesempatan ini itu kita bisa dapatkan dari manapun. Terlebih lagi kita harus memiliki networking yang bagus, yang luas, yang banyak. Kita berteman dengan siapapun, tetapi ingat bahwa teman-teman kita ini adalah merupakan tunas-tunas yang nantinya akan membantu kita. Kesempatan itu bahkan bisa datang yang dari tempat elevator, lift ya. Jadi Kak Naomi pernah di satu lift dan ketemu sama orang, cuma nanya aja, mau ke lantai berapa, Bu? Kakak bilang mau ke lantai 5. Oh, karena dia udah menyapa, kakak nyapa balik. Kerja di mana, Pak? Itu saya punya roti di lantai 2. Oh, punya toko roti? Iya, saya akan ke sana. Nah, itu kesempatan itu yang akhirnya memberikan Best Choice, Indonesian Best Choice Award buat produk tersebut. Itu cuma hanya di dalam lift kesempatan itu datang. Nah, kesempatan itu harus bisa kita jangan kita bingung nih. Jadi tipe orang nggak tahu ya Kak Sabrina, Kak Lala yang mana tipenya. Orang menghadapi kesempatan itu ada yang dia ada kesempatan, dia lewatin aja tuh. Slup, udah. Kesempatannya lewat, udah selesai. Ada yang menunggu kesempatan, dia tungguin. Pas kesempatan lewat, dia ambil, dia tangkap. Ya. Nah, yang ketiga dia mencari-cari kesempatan. Kesempatannya apa nih ya? Kita cari-cari nih kesempatan. Nah, yang keempat, inilah yang harus kita pelajari, kita menciptakan. Jadi jangan melewatkan, jangan menunggu, jangan mencari-cari, tapi kita ciptakan, ya. Nah, ini kesempatan. Yang keempat adalah keberuntungan. Orang selalu bilang, enak sekali ya Naomi kayak begitu, dia memang hokinya gede, dia memang beruntung gitu. Kita semua yang ada di sini semua adalah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan itu memiliki formula, ya. Formulanya apa sih? Siap dengan kesempatan. Kesempatan yang tadi kita siap nggak, gitu ya? Misalnya tiba-tiba Pak Presiden Jokowi manggil kakak kita yang ini nih, siapa kan namanya Kak? Reza, kesini kamu ya. Kamu saya akan jadikan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Kak Reza bisa nggak? Insya Allah. Bisa jadi Menteri Keamanan dan Pertahanan dan Keamanan. Ngaco, baru kelas berapa kamu? Ayo. Mana bisa kamu? Nah, jadi dia belum siap kan? Iya. Siap nggak dengan kesempatan? Nggak siap. Berarti dia nggak beruntung. Nah, keberuntungan itu adalah siap dengan kesempatan. Nah, itu ya. Jadi formulanya adanya kemauan, harus mau dulu, adanya kemampuan, kita harus bisa, kita harus tahu pinter kita di mana, kesempatan dimanapun kesempatan itu akan ada, dan kita harus menciptakan kesempatan itu, dan kemudian keberuntungan. Keberuntungan formulanya sangat jelas, yaitu siap dengan kesempatan. Tuh, Gitu ya. keren banget. Oke, terus selanjutnya. Nah, tadi kan kakak bilang ada kemauan dan kemampuan, ya. Nah, ini saya tuh ada mata pelajaran namanya pembukuan. Nah, saya tuh udah 3 tahun berturut-turut remedial terus tuh mata pelajaran pembukuan. Itu kan ada hubungannya kan ya sama wirausaha. Nah, misalnya kalau kayak gitu, itu saya masih punya hope gak sih buat jadi wirausaha yang baik, sukses, dan masih punya peluang gak sih buat jadi wirausaha?
Semua orang bisa jadi wirausaha, semua wirausahawan, semua orang bisa menjadi entrepreneur. Kak Naomi tidak pintar hitung-hitungan angka-angka, ya nggak pintar, tapi kita bisa menyuruh orang hitungin apa yang kita dapatkan. Jadi kita cuma nyariin aja, kamu hitungin ya. Jadi nggak perlu worry. Bidang apa pelajaran accounting saya not really good. Terus kemudian saya hitung-hitungan yang ini, apakah saya bisa menjadi entrepreneur? Bisa, karena setiap orang bisa menjadi entrepreneur, pebisnis. Yang penting mereka hilangkan rasa takut untuk memulai. Itu kayak begitu tuh ada rasa ketakutan, ada handicapnya. Oh, belum mulai aja udah takut, nanti ini kalau begini gimana ya, kalau itu begitu bagaimana ya. Itu udah suatu apa ya, seperti kerikil di dalam sepatu kita. Itu kita jalannya susah ya, sakit ya, mungkin bisa lecet juga. Jadi keluarin dulu kerikilnya dari sepatu supaya kita bisa jalan gitu. Oke? Oke Kak, tapi kan banyak nih Kak, kayak di usia-usia kita gini pengen mulai usaha gitu kecil-kecilan tapi masih takut tuh, cara ngilangin rasa takutnya tuh gimana sih Kak? Untuk usia seperti teman-teman di sini ya, usaha yang bagus adalah usaha yang dijalankan. Kalau usaha yang ditanyain melulu ya itu nggak jalan-jalan, itu namanya bukan usaha. Jadi mesti harus begini. Contohnya Kak Sabrina, ini Kak Naomi lagi berenang. Terus Kak Sabrina nanya, itu airnya dingin nggak? Oh, cobain aja sendiri ke sini. Dalam nggak sih? Coba ukur sendiri. Nanti kalau tenggelam, keminum nggak airnya? Sini aja, nyemplung. Itu nanya melulu, nggak jalan-jalan ya. Kalau Kak Naomi ketemu kayak Sabrina begitu, Kak Naomi naik ke atas, jorokin, nyebur. Oke, rasain dingin nggak? Dingin, oke, tapi menyesuaikan kan? Nah, ketelan nggak airnya? Ketelan. Tahu kan rasanya kayak gimana? Lain kali jangan ketelan lagi. Tahu nggak dalamnya berapa dalam? Tahu, udah terukur. Tenggelam nggak kamu? Tenggelam nggak? Enggak. So you already do it. Jadi you have to do it. Jangan dipikirin, jangan ditanyain. Jalan aja gitu. Yang penting actionnya kayak Ya. yang penting tuh. Kak Naomi pernah dulu punya anak-anak yang untuk diberikan beasiswa ke Kuala Lumpur. Kak Naomi nanya, if I throw you to the ocean, what you gonna do? If I throw you to the ocean, jorokin, what you gonna do? Kak Sabrina mau ngapain? Kalau dijorokin ke laut, mau ngapain? Ayo, ngambil handphone, telepon orang, Berenang. berenang, Iya. berenang. Yes. Jadi you don't have any choice. Kalau udah kecebur ke laut, jangan mikir mau ambil handphone, pengen nelpon, mau selfie di laut gitu. Tenggelam lah kamu, ya kan? Nah, what you have to do is just swim. Gitu loh. Jadi kalau ditanyain makin kita takut memulai. Kalau kita pikirin, kita makin bingung. Mau mulai dari mana ya? Ini yang mana dulu ya? Kita makin pusing gitu. Yang benar, just do. Siap Kak. Keren banget Mila. Nah, selanjutnya ini kan lagi masa pandemi ya Kak. Terus kan pasti jualan offline itu udah mulai nggak dibolehin ya, udah mulai berkurang. Nah, jadinya kan ada yang direct selling sama online. Kan menurut kakak apa sih kekurangan dan kelebihan antara direct sama online? Oke, thank you. Ini pertanyaannya bagus banget. Ini banyak orang mau tahu nih yang kayak beginian. Sebenarnya direct selling itu ya, kita memang touch langsung dengan customer. Tapi sekarang kita lihat mall aja sepi ya, orang-orang takut ke mall. Jam operasional mall aja dari jamnya siang, tutupnya pun lebih awal ya. Nah, jadi banyak sekali sekarang orang ke online. Masa online seperti ini tidak pernah terbayangkan oleh kita akan terjadi merebut pangsa pasar offline ya, direct selling ya. Nah, dulu pada tahun sebelum masuk tahun 2000, kita yang namanya beriklan aja mesti harus surat kabar, mesti di TV, mesti di radio. Online dulu nggak dilihat, orang masih sedikit. Tapi pas masuk tahun 2000, itu online bisnis itu booming. .com company berlahiran. Waktu itu Kak Naomi juga punya bisnis namanya klikduit.com. Jadi klik iklan dapat duit gitu. Nah, sekarang baru mulai booming di tahun ini nih sekarang era milenial. Padahal dulu kakak memulainya tahun 2000. Nah,
dapat klik iklan dapat duit. Nah, sekarang ini untuk teman-teman kebanyakan mengharapkan penjualan lewat online. Kita tahu sekarang sosmed ini kan memegang peranan yang sangat-sangat luar biasa. Betul banget. Dan urutan-urutannya kita tahu yang tertinggi adalah YouTube. Betul. Kemudian Facebook, kemudian Instagram, kemudian Twitter. Empat ini memegang empat peranan, tertinggi. Tapi kita harus tahu bagaimana cara kita berjualan lewat sosmed. Itu ingat namanya AIDA. Ada nggak teman namanya AIDA? Nggak ada, kebetulan nggak ada. AIDA. Kita harus membuat konten-konten informasi yang menarik buat orang mau beli ya. A itu harus atraktif. Harus menarik. Kalau nggak orang ya lihat lewat-lewat aja ya. Betul. Kemudian harus I-nya itu adalah interaktif. Interest. Harus ada ketertarikan. Orang tuh mau ya. Kemudian ada lagi D-nya adalah desire. Adanya minat. Kita harus membuat orang-orang itu berminat. Baru A-nya itu adalah action, membuat mereka melakukan misalnya call now atau untuk 100 orang pertama, kayak gitu kan membuat orang action. Nah, tetapi untuk memilih platform sosmed ini pun juga harus hati-hati karena untuk di YouTube kita bisa membuat video misalnya unboxing itu kan yang kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau Facebook mungkin nggak seperti itu. Tapi kita bisa melihat kalau di YouTube itu semua market masuk. Kita nggak tahu yang mana kita jualan apa kepada siapa ya. Semua orang lihat. Target market nggak, belum tentu. Kalau di Facebook itu kita bisa yang mana nih yang kita mau tuju, ke kontak kita saja atau lebih luas. Nah, itu kita bisa taruh foto-foto banyak. Kalian lebih jago-jago lah karena kalian anak-anak zaman now. Kemudian yang berikutnya adalah Instagram. Instagram ini juga dibatasi kalau untuk video apa segala macam 1 menit ya. Kemudian Twitter ini yang paling singkat, tetapi itu biasanya harus di-link arahkan ke website kita yang mana. Jadi harus jelas gitu. Nah, penjualan online ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil. Karena apa? Karena konten-kontennya pertama mungkin kurang menarik. Yang kedua sulit dicerna ya. Nah, kemudian untuk berhasil berjualan via online, kita harus bisa interaktif. Dengarkan keluhan mereka ya, balas komentar-komentar mereka, balas pertanyaan mereka. Kalau dicuekin kabur dia. Iya. Nah, dan ingat ya, jangan kita tuh hanya selalu jualan-jualan. Kita juga harus follow ke orang lain punya, kita harus like orang lain punya, kita harus sering-sering sharing ya, sering-sering sharing nanti selling gitu. Jadi SSS, sering-sering sharing selling ya. Iya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa interaktif ini penting. Nah, kalau untuk hasilnya, untuk saat ini yang lebih untuk mengena pada teman-teman di SMA Negeri 78 ini adalah memanfaatkan yang ada di kontak WhatsApp telepon teman-teman nih. Karena mereka adalah orang-orang yang kenal kita, orang-orang yang ada sisi kedekatannya ya. Percayalah bahwa once you selling something from your WhatsApp group atau WhatsApp kontak, WhatsApp status, pasti langsung terjadi transaksi. Tetapi kalau lewat Instagram dan lain sebagainya, bukannya belum tentu, tapi takes time. Ya, kalau instantly you want to sell something, WhatsApp. Betul, makasih banget nih tips-tipsnya. Oh ya, dengar-dengar nih Kak Naomi punya bisnis baru nih Kak. Boleh ceritain nggak tuh bisnis barunya apa? Nah, ini paling seru. Bisnis barunya ini adalah roti. Roti. Nah, jadi karena masa pandemik ya, semua orang itu ada di rumah, terus kemudian orang juga nggak mikir pengen makan roti, nggak kepikir gitu. Tapi karena kita kasih, nih loh saya jualan roti, jadi dia kepikir oke deh mau makan roti juga. Nah, itu juga salah satu yang luar biasa di masa pandemik ini. Saat mereka tidak keluar rumah, kita
kirimkan, kita antarkan, dan cara penjualan awalnya nih luar biasanya. Itu pada suatu hari Kak Naomi lagi Zoom minar dengan Bapak Ustadz Yusuf Mansur, kenal kan? Pak Ustadz bilang begini, itu ada satu orang ya, jemaahnya beliau, itu orang kurang mampu, perempuan. Terus ditanya, punya telur nggak di rumah? Punya. Bisa masak nggak? Bisa. Oke. Kamu bikin telur balado ya, 10 porsi, pakai nasi ya, terus taruh di WhatsApp status. Jual nasi pakai telur balado, sekian harganya. Ayo kita tungguin. Beberapa menit langsung bip bip. Itu baladonya cabai asli giling atau cabai botol kayak gitu. Langsung terjadi transaksi. Dan subhanallah mereka langsung dia ini langsung mendapatkan pesanan-pesanan besar seperti kayak tolong dong bikinin 200 tapi langsung di drop ke panti asuhan terdekat. Tolong dong bikinin untuk habis selesai Jumatan nanti tolong dibagikan kayak gitu. Jadi dia dapat orderan banyak. Nah, dari situ kakak merasa bahwa ini kayaknya layak untuk ditiru. Akhirnya kakak bikinlah di WhatsApp status jual roti. Akhirnya responsnya memang benar banyaknya luar biasa. Apalagi di handphone kakak kan banyak tuh klien-klien perusahaan-perusahaan besar yang sekali mesen 4.000 roti langsung mesen langsung. Wow, ini enak sekali. Jadi kekuatan WhatsApp group, kekuatan WhatsApp kontak itu luar biasa sekali. Nah, jadi si roti ini apa sih? Roti is roti, bakery is bakery, ya. Tetapi yang membedakan di sini adalah selain kita sehat tanpa pengawet, kita tanpa zat kimia lainnya, dan kita juga bersertifikasi halal MUI, ya. Itu kita lebih kepada konsep bisnisnya, konsep marketing, pemasarannya. Jadi kita mau membuat sebuah penjualan distribusi dengan memakai cara yang mungkin orang lain belum terpikir. Jadi nanti bukannya ada bakery-nya namanya apa sih? Namanya Naomi Bakery, bukan. Susan Bakery, bukan. Namanya siapa sih? Sabrina Bakery. Reza Bakery. SMA 78 Bakery. Rotinya anak-anak SMA 78. Mau beli nggak roti kalian loh? Ayo, mau? Jadi mulai besok Tante Nomi bikin plastiknya SMA Negeri 78 Bakery. Rotinya anak-anak pelajar SMA Negeri 78. Mau kan kalian punya usaha bakery tanpa harus punya mesinnya, tanpa harus punya orang-orang yang bekerja, tanpa harus keluarin modal. Nah, ini anak-anak nih, jangankan kalian yang masih pakai seragam abu-abu. Orang yang sudah senior di atas kalian ini juga mereka takut untuk memulai usaha karena takut harus ngeluarin modal ya. Harus punya keahlian ya. Harus menghadapi resiko ya. Nanti kalau rugi gimana? Nah, ini di tempat usaha kakak yang baru, namanya ini bakeryku, nggak ada. Kalian nggak usah pakai modal, kalian nggak usah punya keahlian, kalian nggak usah harus memikirkan resiko nanti rugi atau gimana. Just go. Oke, just go. Jadi semua yang nonton, semua bisa mulai hari ini bisa menjadi pengusaha bakery tanpa memiliki satu mangkok tepung pun. Oh, jadi kita kayak jadi reseller atau distributornya gitu ya? Bukan reseller. Kalau reseller, kakak Sabrina menjual namanya Naomi Bakery. My product and then you sell it. No, tapi you are the one, the business bakery entrepreneur. Jadi pebisnis bakerynya Sabrina. Karena apa? Anda menjual dengan nama Sabrina Bakery. You're not reseller. You are the real business bakerypreneur-nya gitu. Udah tahu belum Kak Lala jadi salah satu pebisnis kita? Jadi bakerypreneur loh. Dia udah punya